Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Nanang Kosim selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan teman-teman semua yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini, kami akan memaparkan presentasi yang berjudul Memahami Peran Agama dalam Mewujudkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Next. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Naulia Dinda. Yang kedua ada Nadifa Mutiara. Yang ketiga ada Nafis Alfiansyah. Yang keempat ada Salsalah. Dan yang terakhir ada Fradila Mida. Yang pertama, saya akan menjelaskan pandangan tentang persatuan antara sesama warga negara. Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang berada di wilayah negara Indonesia. Didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam negara yang merdeka dan berdaulat. Persatuan bangsa berarti gabungan suku-suku bangsa yang bersatu. Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial, sehingga bisa lepas dari lainnya. Jika dilihat dari asal manusia yang satu, maupun setelah berkembang menjadi suku-suku dan bangsa-bangsa yang memenuhi bumi, manusia seharusnya tidak membeda-bedakan sesama dengan dalil apapun, seperti perbedaan keturunan ras, suku, bangsa, agama, dan sebagainya. Perbedaan yang ada hendaknya tidak menjadi penghalang untuk hidup rukun berdampingan sebagai warga negara. Justru, perbedaan itu mendorong manusia untuk saling mengenal, berhubungan, dan saling berlomba dalam kebaikan. Dalam hubungan bermasyarakat, sikap dan perilaku sangat diperhatikan untuk membina hubungan baik dengan tolong-menolong, saling tenggang rasa, saling memberi atau meminta. Juga menghindari pertengkaran, perselisihan, permusuhan, dan curiga. Jika muncul perselisihan, segera dilakukan musyawarah untuk memecahkan masalah yang terjadi dan mencari keputusan yang adil dan bijaksana. Persatuan umat Islam merupakan salah satu prinsip terbesar dalam agama. Fitnah dan perpecahan umat membuat rasa persaudaraan dan persatuan menjadi sesuatu yang sangat langka dan mahal. Hanya karena mengejar kepentingan pribadi atau golongan, membuat persatuan dan persaudaraan disisihkan, atau bahkan tidak dipedulikan sama sekali. Umat Islam semakin jauh dan terpuruk karena perselisihan dan perpecahan di antara mereka sendiri. Padahal Islam selalu memerintahkan umatnya untuk tetap bersatu dan terus melakukan tolong-menolong dalam kebaikan. Islam mengajarkan bahwa perasaan dalam diri sendiri harus dijadikan sebagai suatu standar untuk mengukur perasaan orang lain. Bila dalam diri sendiri telah meresap secara mendalam suatu perasaan yang dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, maka akan melahirkan suatu keseimbangan, keselarasan, dan stabilitas dalam masyarakat. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Faradiba. Selanjutnya, pandangan tentang persatuan antar sesama manusia di muka bumi ini dan lintas negara. Persatuan dan kesatuan adalah hal yang sangat penting bagi suatu negara. Persatuan dan kesatuan memiliki makna bersatunya keanekaragaman dalam masyarakat Indonesia seperti suku, agama, ras, sosial budaya, dan ekonomi yang menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Persatuan dan kesatuan dengan kerjasama memiliki hubungan yaitu untuk menciptakan kerukunan dan perdamaian dalam hidup berbangsa dan bernegara, serta menjaga keutuhan bangsa dan negara. Bentuk kerjasama antar negara salah satunya adalah organisasi internasional.
Salah satu contoh organisasi antar pemerintah yang paling dikenal dan paling besar adalah United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Tujuan utama dari PBB adalah menjaga perdamaian di seluruh dunia. Terdapat organisasi internasional Islam dalam mewujudkan perdamaian, salah satunya Organisasi Kerjasama Islam atau yang disingkat OKI atau dalam bahasa Inggris Organization of Islamic Cooperation adalah salah satu organisasi yang meningkatkan solidaritas Islam di antara negara anggota, mengkoordinasi kerjasama antar negara anggota, mendukung perdamaian dan keamanan internasional, serta melindungi tempat-tempat suci Islam dan membantu perjuangan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Natifah. Selanjutnya, peran agama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Peranan agama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dapat dilakukan dengan cara yang pertama, memantapkan fungsi, peran, dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual, dan etika. Lalu yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan agama. Yang ketiga, meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama. Yang keempat, meningkatkan kemudahan umat beragama dalam menjalankan ibadahnya. Yang kelima, meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Salisa. Selanjutnya, dari materi tersebut dapat disimpulkan, persatuan yaitu bersatunya macam-macam aneka ragam budaya, aneka ragam kebudayaan menjadi satu yang utuh dan serasi. Terdapat organisasi internasional Islam dalam mewujudkan perdamaian, salah satunya yakni Organisasi Kerjasama Islam atau OKI, yang dalam bahasa Inggris disebut Organization of Islamic Cooperation, adalah salah satu organisasi yang meningkatkan solidaritas Islam di antara negara anggota. Peranan agama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan dapat dilakukan dengan cara 1. Memantapkan fungsi, peran, dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual, dan etika. 2. Meningkatkan kualitas pendidikan agama. 3. Meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup antar umat agama. 4. Meningkatkan kemudahan beragama dalam ibadah. 5. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan. Selanjutnya saya kembalikan ke Naulia. Demikian materi yang bisa kami sampaikan mengenai pandangan tentang persatuan di antara sesama warga. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.